kaya mau miskin apalagi pasti menderita. Kalau masih ada yang lebih, kenapa nggak sih kita bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, walaupun penipuan itu di mana-mana dan mungkin sering ditipu di mana-mana. Mengenai bantuan yang kita berikan kepada mereka itu berupa apa aja sih? Salah satunya adalah obat-obatan. Di masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang lagi isoman, jadi mereka membutuhkan obat-obatan dan juga yang pastinya sembako, terus vitamin, masker, ya seperti itu. Jadi selain ada di Jakarta, kebetulan Baikhati.id ini ada juga di Banten, Cirebon, terus Kuningan, Pekalongan, Banyumas, Gresik, Jombang, juga insya Allah di daerah-daerah yang lain. Jadi harapan aku sih pandemi ini bisa segera teratasi gitu. Ya pastinya aku dibantu dan didukung oleh teman-teman artis. Ada Lucinta Luna, ada teman-teman yang lain juga, ada Gina Yaubi yang kemarin, terus dan banyak lagi lah artis-artis yang lainnya. Dan yang pastinya dalam membantu tentu kan pasti melibatkan banyak pihak ya, yang sekiranya satu pemikiran dalam membantu masyarakat yang luas. Maksudnya itu kita mempunyai niat yang sama, dan komunitas berbagi ini kan ibaratnya para pegiat media sosial dan para dermawan ini kan memilih untuk tidak disebutkan namanya biasanya. Jadi mereka tetap aktif mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini seperti menyumbangkan hartanya, tapi mereka ada yang nggak mau disebut gitu namanya. Terus yang kedua ada juga yang ingin disebut juga namanya, juga nggak masalah karena memang kan di sini kan memotivasi ya, semua kembali kepada niat. Selama memang ikhlas dan ingin memotivasi yang lain, saya rasa sih sah-sah aja seperti itu. Dengan adanya platform Baikhati.id ini, kita mengumpulkan orang-orang yang dermawan untuk bisa memberikan secuil hartanya gitu ya, buat orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau dibilang semuanya menderita, semua menderita, mau kaya mau miskin apalagi pasti menderita. Tapi kan di sini kalau masih ada yang lebih, kenapa nggak sih kita bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dibilang khawatir ya pasti, namanya manusia biasa seperti aku itu pasti akan selalu ada gitu. Cuman kekhawatiran itu aku minimalisir dengan melaksanakan prokes yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Dan menurut aku pemerintah ini sudah sangat luar biasa sekali memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau misalkan aku menyalahkan seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kepada pemerintah, kayaknya aku orang yang berdosa sekali ya. Karena mereka pastikan intinya Indonesia ini bisa maju karena adanya semangat saling membantu satu dengan yang lain untuk bergotong royong. Dan menurut aku Pak Jokowi ini sudah sangat peduli sekali untuk mengatasi pandemi saat ini dengan cepat. Karena kita sebagai masyarakat kan harus bisa aktif gitu mendukung pemerintahan dalam mengatasi pandemi. Ya aku sih pinginnya menolong antar sesama itu sampai Allah sampai Allah itu mengambil nyawaku, dalam arti sesuai dengan janjiku bahwa untuk hidup di dunia ini sampai pada waktunya gitu. Jadi yang namanya membantu tuh nggak tunggu kita lagi senang aja kan Mas. Dalam keadaan susah, selama memang aku masih bisa untuk membantu orang lain, kenapa enggak gitu kan. Dari aku bisa membantu orang lain itu kan suatu saat pasti ada kesusahan yang tidak bisa aku atasi, aku bisa dibantu oleh orang lain. Terus kalau dibilang menolongnya itu sampai kapan ya, namanya rasa yang positif ya, seperti baik hati itu rasa positif itu kan tidak lekang oleh waktu ataupun tidak ada batas waktu. Jadi dalam menolong sesama itu kita itu jangan sampai membatasi diri selagi memang kita itu mampu dan kita bisa untuk menolong orang lain. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik walaupun penipuan itu di mana-mana dan mungkin sering ditipu di mana-mana gitu.